Sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kami dari kelompok March akan menjelaskan tentang latar belakang invasi Jepang ke Indonesia. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih March itu? Jadi March itu yaitu Melanie, Oril, Richard, dan Chris. Jadi selamat menyaksikan video kami. Yang pertama, yaitu ketika Jepang membutuhkan sumber daya alam secara mendesak. Jepang adalah negara yang miskin. Mereka miskin dalam banyak hal, misalnya itu di sumber daya alam. Mereka sangat membutuhkan misalnya timah, besi, minyak bumi, dan lain-lain sebagainya untuk kebutuhan industri dan perang mereka. Mereka awalnya membutuhkan itu semua diambil dari impor melalui Amerika dan jajahan barat lainnya. Tapi sayangnya, setelah kejadian perangnya Pearl Harbor, mereka menutup hasil impor dari negara mereka, yaitu Amerika, kepada Jepang. Setelah kejadian tersebut, Jepang tidak bisa mengoperasikan seluruh pesawat tempur, kapal tempur, dan industri mereka. Jadi mereka mencari sumber daya hal lain di bagian Asia. Misalnya di Indonesia, yaitu di Pekanbaru, Talagan, dan Palembang. Untuk latar belakang kedua, Jepang memiliki ambisi untuk membangun kekuasaan di Asia Pasifik. Jepang berusaha untuk menyatukan seluruh negara-negara di Asia untuk menyatukannya dan memiliki atau mengatur di area Asia tersebut. Mereka memiliki semboyan bahwa Asia milik warga Asia untuk menghapus pengaruh-pengaruh Inggris, Belanda, Prancis, dan negara-negara barat lainnya. Dorongan ini juga digunakan untuk mengalahkan pengaruh-pengaruh berat di area barat. Misalnya di Belanda, mereka sangat kuat di area minyak dan pertambangan. Lalu di area Belanda yang negaranya cukup kuat di bagian ratunya. Jadi ini adalah alasan kuat kenapa Jepang ingin menyatukan seluruh negara di Asia. Yang ketiga, tekanan ekonomi dan krisis dalam negeri. Depresi ekonomi dunia tahun 1930-an sangat melumpuhkan ekonomi Jepang. Harga ekspor jatuh tajam, pengangguran tinggi, dan kemiskinan meluas. Pemerintah dan militer percaya satu-satunya jalan keluar adalah ekspansi wilayah untuk menguasai pasar dan bahan baku murah. Menguasai Hindia Belanda berarti mendapatkan pasar besar untuk produk industri Jepang, ataupun tekstil, mesin, barang jadi, serta sumber bahan mentah gratis atau biaya rendah. Sekaligus mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara barat. Yang keempat itu ada ketegangan politik dan militer dengan negara baru. Hubungan Jepang dengan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Cina memburuk tajam akibat ekspansi ke Manchuria pada tahun 1931 dan invasi ke Tiongkok pada tahun 1937. Negara-negara barat mengutuk tindakan Jepang dan mulai melakukan sanksi ekonomi yang makin diperketat hingga embargo total. Jepang menganggap langkah ini sebagai ancaman eksistensi dan pernyataan perang tersembunyi. Serangan ke Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941 adalah langkah awal menumpukan kekuatan militer Amerika Serikat di Pasifik
agar Jepang bebas bergerak ke selatan dan menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tanpa adanya gangguan besar. Selanjutnya, aku akan menjelaskan yang nomor 5, yaitu letak geografis yang sangat strategis. Wilayah Indonesia memiliki posisi yang sangat penting, berada di persimpangan jalur pelayaran internasional, berfungsi sebagai benteng pertahanan alami di antara benua Asia dan Australia. Bagi Jepang, menguasai Indonesia berarti mengamankan sayap selatan kekuasaannya, memutuskan hubungan antara sekutu India dan sekutu Australia, serta memudahkan serangan ke wilayah lain atau memblokir pergerakan kapal musuh. Yang keenam yaitu kelemahan kekuasaan Belanda saat itu. Pada Mei 1940, Belanda sendiri sudah diduduki dan dikuasai oleh Jepang, sehingga pemerintahan Belanda berada di pengasingan dan tidak bisa memberikan bantuan militer besar ke jajahannya. Pasukan pertahanan Hindia Belanda terbatas, peralatannya ketinggalan zaman, dan semangat bertempur rendah, karena masyarakat setempat tidak mendukung penjajahan Belanda. Jepang melihat ini sebagai peluang emas. Wilayah kaya sumber daya, namun pertahanannya lemah, mudah ditaklukkan dalam waktu singkat. A few moments later. Invasi Jepang ke India, Belanda didorong oleh kebutuhan besar akan sumber daya alam, terutama minyak. Akibat embargo negara barat, ambisi menguasai Asia di bawah pimpinan Jepang, serta tekanan krisis ekonomi dalam negeri. Posisi geografis Indonesia yang strategis dan kelemahan pertahanan. Belanda setelah negaranya diduduki Jerman menjadikan Indonesia sasarannya utama yang mudah dikuasai, sekaligus langkah strategis untuk memperkuat kedudukan militer dan ekonomi Jepang di kawasan Asia Tenggara. Halo, ternyata untuk terjadinya invasi Jepang ke Indonesia itu membutuhkan latar belakang yang banyak ya. Jadi Jepang itu tidak hanya langsung ke Indonesia dengan alasan-alasan tertentu. Mereka melakukan banyak sekali latar belakang untuk ke Indonesia itu sendiri. Oke, jadi sekian penjelasan kami. Kami tutup presentasi kami dengan pantun Ayu Tinting makan kepiting. Thank you for watching. Bye. Bye-bye! Sangatnya sudah